Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian yang saya muliakan, guru saya yang mulia Al Ustadz Iskandar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang berbahagia. Ya, pada pekan lalu kita membahas filsafat idealisme Jerman. Sekarang kita membahas antitesanya, yaitu filsafat materialisme. Filsafat materialisme Jerman ini sebenarnya dikembangkan oleh kelompok Hegelian muda, yaitu eh, Ludwig Feuerbach dan Karl Marx. Ya, oke, ya, saya tampilkan slide-nya. Oke, lanjut. Jadi filsafat materialisme di abad modern pada dasarnya dimulai di abad 19 ya, di Jerman sebagai sebuah paham filsafat. Meskipun akar-akarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno, dulu kita belajar tentang Demokritos, tentang teori atomnya. Materialisme secara tegas sebagai sebuah paham filsafat yang kemudian sebagai way of life dimulai di sini, di sekitaran abad ke-19, sekaligus juga deklarasi ateisme. Jadi orang yang pertama mendeklarasikan diri sebagai ateis di zaman filsafat modern adalah Ludwig Feuerbach sebagai tokoh pertama. Kalau sebelumnya di masa empirisme, mereka kan menganut teologi deis. Seperti sudah dijelaskan Pak Aceh, deis itu apa. Jadi materialisme secara ontologis meyakini bahwa yang benar-benar nyata itu adalah materi. Jadi tidak menerima segala hal yang di luar alam indera, yang tidak bisa dicapai alam indera itu tidak dikesampingkan lah ya, bukan tidak diterima, bukan ditolak, tapi dikesampingkan. Karena pada dasarnya yang disebut fenomena adalah hasil interaksi materi. Gerakan materialisme Jerman muncul di abad ke-19 sebagai kritik terhadap idealisme. Jadi tokoh yang saya sebut dua pertama nih, Ludwig Andreas Feuerbach dan Karl Marx, itu merupakan khususnya Ludwig Feuerbach itu adalah mahasiswanya Hegel, muridnya Hegel. Mereka ini adalah Hegelian muda yang kemudian mengkritik pemikiran Hegel. Tapi mengambil beberapa sisi dari pemikiran Hegel yang dibalik oleh mereka adalah dari idealisme menjadi materialisme. Ada tiga tokoh, Ludwig Andreas Feuerbach, Karl Marx, dan Friedrich Wilhelm Nietzsche. Tapi malam ini kita akan bahas dua saja, karena Nietzsche itu sesi berikutnya di eksistensialisme kita akan bahas sedikit. Feuerbach ini lahir 1804 tanggal 28 Juli di wilayah yang sekarang masuk Austria. Jadi Jerman kuno atau Kekaisaran Prusia itu mencakup wilayah Jerman sendiri yang sekarang Austro-Hongaria, bahkan sampai masuk di wilayah Ceko dan Swiss. Itu namanya Kekaisaran Prusia di zaman dulu. Beliau lahir dari keluarga Kristen yang sangat taat, kemudian disekolahkan di sekolah teologi, ya. Kemudian menjadi muridnya Hegel secara langsung, menjadi Hegelian muda, dan akhirnya menjadi pengkritik Hegel. Yang menarik dari Feuerbach ini adalah beliau orang yang sangat konsisten dalam pemikirannya, dan dia rela dipecat sebagai jadi dia kemudian menjadi profesor filsafat swasta, filosof swasta. Dia dipecat dari kampus karena pemahamannya yang ateis itu. Bagaimana pemikiran beliau? Kalau saya mengkategorikan materialisme Feuerbach ini adalah materialisme filosofis. Karena pendekatannya untuk sampai pada kesimpulan materialisme melalui pendekatan filosofis. Beda misalnya kalau sains ya, sains itu ada beberapa tokoh.
sekitar abad ke-18 malah, yang tapi pendekatannya dia sains. Jadi menurut Ludwig Feuerbach, alam materi lah yang berperan dalam kesadaran manusia. Tanpa itu, tanpa alam materi, manusia tidak mempunyai kesadaran. Kesadaran manusia hadir sebagai aktivitas manusia membedakan dirinya dengan sekitarnya. Jadi kenapa manusia punya kesadaran? Karena manusia mampu membedakan dirinya dan objek-objek di sekitarnya. Relasi antara alam dan manusia dan alam adalah relasi subjek dan objek. Jadi kenapa kesadaran itu hadir? Saya ulangi, karena manusia mengenali sekitarnya, kemudian membedakan dirinya dengan yang sekitarnya. Manusia membedakan dirinya dengan alam, melahirkan kemampuan refleksi. Tapi dasar dari refleksi itu adalah alam materi juga. Jadi sebenarnya siklus ini. Jadi interaksi manusia dengan fenomena, dengan materi, melahirkan kemampuan refleksi. Refleksi itu hadir ya dari interaksi antara manusia dengan alam. Nah, inilah yang membentuk kesadaran. Jadi filosof materialis percaya ada kesadaran, ada cinta, tapi itu adalah hasil dari refleksi kita terhadap fenomena. Jadi bukan sesuatu yang berasal dari luar sana. Diktum yang terkenal dari Feuerbach adalah theology is anthropology. Jadi konsep kita tentang Tuhan pada dasarnya itu adalah konsep kita tentang manusia. Jadi kemampuan manusia dalam merefleksikan alam dan dirinya secara maksimal jadi secara maksimal. Jadi ketika manusia merefleksikan kesadaran tentang dirinya secara maksimal, itu mewujud menjadi proyeksinya tentang Tuhan. Disinilah asal usul hadir yang disebut dengan Tuhan. Jadi Tuhan adalah proyeksi manusia tentang dirinya yang sempurna, yang kemudian dilemparkan keluar menjadi entitas yang otonom dan terlepas sama sekali dari manusia. Kemudian manusia menarik garis demarkasi antara dirinya dan Tuhan, dengan Tuhan dan manusia mensubordinasi dirinya dari Tuhan yang diciptakannya sendiri melalui nalar oposisi bina. Maksudnya begini. Jadi ketika manusia jadi sampai pada kesadaran tentang dirinya yang maksimal, lahirlah konsep tentang absolut, lahirlah konsep tentang sempurna, lahirlah konsep tentang kuat, lahirlah konsep yang maha itulah. Konsep-konsep ini kemudian dia proyeksikan menjadi satu entitas sebagai sosok, sebagai the other, yang kemudian dilemparkan sebagai sang lain. Manusia kemudian menarik garis demarkasi antara dirinya dan sang lain ini, ya, dan dengan nalar oposisi bina. Tuhan suci, manusia hina. Tuhan sempurna, manusia tidak sempurna. Tuhan absolut, manusia relatif. Tuhan kuat, manusia lemah. Nah, dari sinilah asal-usul kepercayaan terhadap Tuhan menjadikan manusia teralienasi dari kesadarannya sendiri. Jadi, Tuhan, agama itu membuat manusia teralienasi dari kesadarannya. Karena pada dasarnya proyeksi kita tentang Tuhan itu kita tonji kesadaran tentang diri kita yang paling sublim, paling maksimum. Sayangnya itu dilemparkan keluar sebagai sang lain. Dan akhirnya manusia mensubordinasi dirinya dari kesadarannya itu. Itu yang menjadi persoalan, kata Ludwig Feuerbach. Jadi agama itu adalah sebagai sumber alienasi kesadaran. Jadi agama pada dasarnya adalah, jadi saya ulang tadi ya, agama adalah pada dasarnya kesadaran tentang yang tak terhingga. Siapa yang tak terhingga? Itu ya diri manusia sendiri. Tapi dilemparkan keluar menjadi dia, menjadi ada. Yang menyebabkan, ya jadi yang akhirnya menyebabkan manusia terlempar jauh ke dalam keterbatasan. Itu jadi kepercayaan terhadap Tuhan itu membuat manusia teralienasi dari kesadarannya dan menjadi gagal mengaktualkan
potensi-potensi maksimalnya. Karena sedari awal potensi-potensi maksimal itu sudah dilekatkan kepada sang lain yang akhirnya dianggap sebagai bukan dirinya. Tapi melalui agama, jadi sebenarnya agama itu tempat di mana manusia mengalinasi dirinya, namun kata Ludwig Holbeck, melalui agamalah manusia akan mengenali hakikat dirinya. Jadi apa yang kita sebut Tuhan itu hakikat diri manusia sendiri. Sayangnya agama melempahkan kesadaran tentang hakikat diri itu sebagai sang lain. Itu kritikannya. Kritikan ini banyak dia tulis di buku Essence of Christianity, esensi ajaran Kristen. Buku yang membuat dia akhirnya dipecat dari universitas. Jadi, tokoh Ludwig Feuerbach ini kemudian menginspirasi filosof materialis berikutnya yang 14 tahun lebih muda dari beliau, Karl Marx, yang berasal dari keluarga Yahudi, tapi kemudian umur 6 tahun Marx itu dibaptis, ayahnya itu pindah jadi seorang penganut Protestan, sempat belajar hukum, kemudian juga tertarik pada filsafat Hegel, sempat menjadi jurnalis, kemudian terjun dalam aktivitas politik. Jadi perbedaan Marx dengan tokoh-tokoh filosof yang lain, Marx juga adalah orang lapangan. Makanya ketika dia bicara tentang konsep-konsep filsafat itu selalu operasional dalam konteks lapangan sosial. Kan berbeda dengan para filosof lain yang paling sebagai pengajar, sebagai pemikir. Kalau Marx memang sempat menekuni diri sebagai jurnalis, dan melakukan aktivitas-aktivitas politik. Marx banyak mengkritik Hegel. Hegel itu berjalan dengan kepalanya, bukan dengan kakinya. Mengkritik juga materialisme Feuerbach yang terlalu absurd, abstrak, dan tidak operasional. Tidak revolusioner lah begitu. Tapi Marx mengambil konsep dialektikanya Hegel. Dia buang idealismenya, dia isi dengan materialisme. Hanya filsafatnya. Kemudian materialisme dialektik itu, ya sebagaimana Hegel juga masuk di histori. Hanya filsafat Marx itu sering dikenal dengan MDH, materialisme, dialektika, historis. Kalau Hegel kan IDM, idealisme, dialektika, historis. Jadi, sebagaimana prinsip dialektika, segala hal selalu ada dalam perubahan yang dinamis. Sebagaimana Hegel juga, kesadaran kita adalah produk dari materi. Nah, tapi nanti Marx menjelaskan materi yang dimaksud apa. Tidak sebatas, jadi kalau Feuerbach itu kan masih sangat general. Dia bicara interaksi manusia dan materi. Marx kemudian menariknya lebih turun lagi pada ranah sosial dan ekonomi. Hukum dasar dialektika, jadi prima principia pemikiran Marx itu ada 3 dalam untuk memahami yang disebut dengan materialisme dialektik. Kuantitas menjadi kualitas, kemudian hukum kontradiksi, dan yang ketiga negasi atas negasi. Supaya ada tersisa buat Pace, ini saya simpan buat Pace saja menjelaskan ketiga hukum dasar Marx ini. Kuantitas menjadi kualitas, kontradiksi, dan negasi. Apa saja ya, kita lanjut. Nah, materialisme dialektik itu kemudian masuk dalam historis dan melahirkan 4 tahapan. Sederhananya 4, meskipun penjelasannya panjang. Dari komunalisme primitif, di mana belum ada kelas di situ, kemudian masuk ada kelas, ya, dari komunalisme menuju kelas, sudah ada kemudian kelas yang stratified, gitu, yang hierarkis, kelas tuan dan kelas budak. Ketika itu faktor produksi masih berupa tanah. Ketika masuk revolusi industri, faktor produksi sudah beralih ke mesin, lahirlah bourgeoisie dan proletar. Dan di akhir zaman digenapkan dengan sosialisme akhir. Begitulah kira-kira impian dan perjuangan Marx. Bagaimana Marx memahami konsep manusia? Kenapa sampai seperti ini? Jadi, sifat dasar manusia secara umum mengacu pada 2 aspek.
aspek biologis dan pada aspek humanis. Dua sifat dasar ini kemudian mengalami modifikasi pada setiap tahapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya pertama-tama mengucapkan selamat Idul Adha kepada para sahabat. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, saya hanya di Feuerbach tadi sudah dibahas panjang lebar oleh Pak Dr. Sabara. Salah satu tulisan Ludwig Feuerbach dalam Das Wesen des Christentum atau The Essence of Christianity, Das Wesen des Christentum atau esensi dari kekristenan. Itu sebenarnya adalah kritik terhadap Hegel yang mengatakan bahwa sesungguhnya Hegel itu yang dengan konsep roh semestanya itu ada seolah-olah ada kekuatan yang mengendalikan semesta ini di belakang layar menurut itu. Nah, roh semesta sebagai penyelenggara sejarah katakanlah, yang sebagaimana yang kita lihat, yang kemudian memanifestasi dalam roh sejarah yang rasional dan seterusnya dalam negara dan masyarakat sebagaimana konsep Hegel. Nah, menurut Feuerbach, konsepsi-konsepsi itu sebenarnya adalah pemutarbalikan keadaan, kenyataan. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dr. Sabara tadi bahwa jadi ini tidak real gitu. Seolah-olah bahwa roh semesta itulah yang nyata. Padahal itu tidak kelihatan, tidak nampak gitu kan. Justru manusia yang kelihatan itu hanya dianggap sebagai wayang itu. Dalam istilah bahasa Jermannya ada yang disebut dengan Schattenpuppen, atau seperti kalau orang bermain wayang yang kelihatan itu cuma bayang-bayangnya. Nah, konsepsi manusia seperti itu menurut Feuerbach itu sama sekali terbalik. Yang nyata sesungguhnya adalah bahwa ya kita manusia yang indrawi, inilah yang situasi yang tak terbantah. Dan sementara roh, kalaupun itu roh semesta yang kalau kita anggap itu ada, itu hanyalah sebagai objek pikiran dari manusia. Ini yang kemudian menjadi titik pangkal dari pemikiran Ludwig Feuerbach yang akhirnya nanti memberikan pengaruh yang besar terhadap pemikiran Karl Marx, terutama dalam konsepsinya dan menjadi kata kunci sesungguhnya dari Marx, yaitu alienasi. Bahwa menurut Feuerbach, pengalaman indrawilah itu yang tak terbantahkan. Itu adalah realitas yang sesungguhnya. Dan satu-satunya titik tolak filsafat yang valid, yang sahih adalah manusia indrawi dan bukan pikiran yang bersifat spekulatif. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Sabara bahwa misalnya dalam kaitan dengan agama, misalnya gagasan Feuerbach bahwa agama itu adalah bagian dari proyeksi manusia, sehingga muncul ungkapan yang sangat terkenal itu kan, bahwa ya teologi itu sebenarnya adalah antropologi misalnya. Nah, ungkapan lainnya
yang akhirnya memberikan pengaruh yang begitu kuat terhadap bangunan-bangunan pemikiran Marx nantinya, terutama di bagian awal yang oleh sebagian besar pemikir mengkategorikan sebagai Marx muda itu, mengatakan bahwa agama itu membunuh potensi manusia karena manusia meletakkan potensi-potensinya justru di dalam harapannya di seberang sana gitu. Nah, untuk aktualisasi potensi diri itu seharusnya harapan-harapan di seberang sana itu ditiadakan dan menghadapi situasi kini dan di sininya manusia, kira-kira seperti itu. Jadi salah satu utang Marx terhadap Feuerbach adalah bahwa Marx kemudian menggunakan kritik Feuerbach terhadap agama dalam rangka membangun pemikirannya, sekalipun ada beberapa hal yang kemudian juga dikritik. Nanti kita akan lihat di Marx sendiri bahwa menurut Marx, Feuerbach tidak cukup berani untuk melangkah lebih jauh dan seolah-olah agama dalam konsepsi Feuerbach adalah yang menjadi bangunan basis dasar dari sejarah yang nanti kemudian dikoreksi oleh Marx mengatakan bahwa bukan agama justru, tetapi realitas sosial dalam hal ini ekonomi lah yang menjadi basis dasar dari sejarah. Jadi yang menjadi tolak ukur dalam pemikiran Feuerbach adalah bahwa esensi manusia itu bukanlah abstraksi yang melekat pada tiap individu. Jadi dia betul-betul real yang merupakan kenyataan dan menjadi ensemble atau istilahnya semacam orkestra dalam hubungan-hubungan sosial, itu istilah dia, bahwa kita ini kemelekatan sosial kita lah itu yang paling penting, yang menjadi bagian terpenting dari hakikat kita sebagai manusia. Nah, kita bisa mendiskusikan lebih lanjut beberapa pemikiran, misalnya dari Feuerbach, misalnya konsepsi tentang kesadaran diri yang tadi sudah disampaikan oleh sedikit disinggung oleh Pak Dr. Sabara, bahwa sebenarnya kesadaran diri dalam konsep Feuerbach adalah bagaimana kemudian manusia memberi nilai terhadap tujuan hidupnya dalam kesadaran dirinya dalam perjumpaan secara sosial dan meletakkan tujuan-tujuan dalam perjumpaan dengan yang lain itu. Nah, kesadaran akan nilai itu sebenarnya misalnya contohnya adalah analoginya misalnya gepok kertas misalnya. Ini hanya kertas putih biasa yang tidak punya nilai selain daripada alat untuk menyeka keringat atau sebagai alat pembersih. Tetapi ketika manusia dengan kreasinya meletakkan tujuan kemudian dan memberikan nilai tertentu terhadap seonggok kertas katakanlah yang diciptakan oleh manusia dan meletakkan nilai terhadap seonggok kertas itu, dia bisa menjadi uang gitu.
Tetapi uang tidak eksis dalam dirinya, tapi oranglah yang menciptakan dan memberi nilai. Nah, nilai yang dikreasikan. Begitu juga dengan kita gitu. Jadi diri kita, kedirian kita, kita yang memberi nilai terhadap kedirian kita, bukan sesuatu yang dijatuhkan dari sana gitu. Nah, itu misalnya juga mau menjelaskan kepada kita ya, kalau bayi tidak dibentuk bayi dan dibiarkan tergeletak begitu saja dan seterusnya, itu juga menjadi tak lebih dari seonggok daging misalnya tanpa bantuan dari orang lain gitu. Nah, kesadaran diri juga adalah dengan begitu mau menyatakan adanya penyatuan antara kesadaran akan realitas dengan objek-objek yang lain gitu. Dengan dalam perjumpaan dan dinamika sebegitu rupa antara diri dengan anasir-anasir yang lain. Selanjutnya kita masuk di Marx. Sekali lagi kata kunci dari Marx itu tadi, kemudian keterasingan atau alienasi itu. Bagaimana kemudian filsafat memberikan kontribusi terhadap cita-cita emansipasi masyarakat yang proletariat itu bagi Marx itu nampak dalam ungkapannya yang menyatakan bahwa kepala emansipasi adalah filsafat. Hatinya adalah proletariat. Apa itu proletariat? Proletariat adalah situasi di mana hilangnya kelas-kelas dalam masyarakat. Dan itu adalah akhir dari apa yang kemudian nanti di bagian akhir dari pemikirannya yang sudah sangat ideologis ekonomis, itu yang kemudian menjadi cita-cita komunisme. Itu. Jadi emansipasi itu akhirnya menjadi praksis. Gitu. Nah, tetapi saat ini kita akan lihat bahwa dalam pikiran Marx sendiri, jadi kita belum bicara soal isme, Marxisme sebagai sebuah ajaran, sebagai mazhab atau sebagai ideologi. Sekurang-kurangnya Marx sampai di, katakanlah ketika dia terusir dari tanah Jerman, kemudian berpindah di Perancis, lalu kemudian melahirkan naskah yang terkenal dengan naskah Paris itu, yang menjadi fenomenal dan kemudian di antara tulisan naskah-naskah Paris dan ada buku sesudah itu yang kemudian dikenal dengan German ideology atau ideologi Jerman itu, disitulah kemudian sesudah ideologi Jerman itu kemudian Marx menjadi Marxisme karena perjumpaannya dengan Friedrich Engels yang memberi tafsir terhadap ajaran Marx sehingga dia menjadi Marxisme. Nah, yang menarik sebenarnya adalah bahwa sekurang-kurangnya di bagian awal, itulah sebabnya para ahli selalu memberikan tafsir pada sampai tahun 1844 atau 45 di antara naskah Paris dan German ideology itu, dan mengatakan bahwa itulah yang disebut dengan Marx muda, katakanlah seperti itu. Jadi Marx yang masih humanis, Marx yang masih mendasari pemikiran-pemikirannya dengan filsafat, belum masuk ke praksis, belum masuk ke teori-teori ekonomi dalam Das Kapitalis misalnya, dan seterusnya yang nanti kemudian muncul sesudah Brussels, jadi pindah dari Paris ke Brussels, di Brussels di Belgia, lalu kemudian ke Inggris misalnya. Nah, yang menarik dalam fase pemikiran Marx mudah, katakanlah kita ikuti saja pendapat para ahli itu, sekalipun itu masih juga polemik, banyak ahli juga yang tidak setuju dengan itu. Tapi katakanlah sampai pada 1844, 1845 kurang-kurangnya bahwa
fase yang pertama dari pemikiran Marx ketika itu adalah apa yang kemudian disebut dengan fase pembebasan manusia. Ya, pembebasan sistem penindasan politik.